Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Membina Kehidupan Abadi atau terjemahan lamanya Perumpamaan-Perumpamaan Tuhan Yesus. Pada saat ini, buku yang dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White ini akan membina kehidupan kita hari demi hari supaya kita mempunyai karakter seperti Kristus. Biarlah kita terus datang di bawah kaki salib Tuhan, menyerahkan setiap dosa-dosa kita, menyerahkan setiap beban-beban kita, sehingga kita pun akan disanggupkan untuk terus melakukan yang terbaik bagi Tuhan kita. Pada saat ini saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke pasalnya yang ke-9, judulnya Mutiara yang Sangat Berharga. Berkat-berkat dari kasih penebusan juru selamat kita dibandingkan dengan sebuah mutiara yang sangat mahal harganya. Ia menggambarkan pelajarannya dengan perumpamaan seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Kristus sendiri adalah mutiara yang sangat berharga itu. Di dalam Dia terhimpun segala kemuliaan Bapa. Kepenuhan kealahan, Ia adalah cahaya kemuliaan Bapa, serta peta yang dinyatakan pribadinya. Kemuliaan tabiat Tuhan dinyatakan dalam tabiatnya. Setiap halaman dari kitab suci menyinarkan terangnya. Kebenaran Kristus sebagai mutiara yang putih murni, tidak bercacat, tidak bernoda. Tidak ada pekerjaan manusia yang dapat memperbaiki anugerah Tuhan yang mulia dan berharga itu. Ia tidak bercacat. Dalam Kristus tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Ia menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Segala sesuatu yang dapat memuaskan keperluan dan keinginan jiwa manusia. Bagi dunia ini dan bagi dunia yang akan datang. Terdapat dalam Kristus, penebus kita adalah mutiara yang begitu berharga. Sehingga bila dibandingkan dengan segala sesuatu yang lain itu dipandang tidak berarti. Ya, jadi mutiara yang berharga itu adalah Tuhan sendiri. Bagaimana kita datang mengenal akan karakter Tuhan di dalam kehidupan kita. Itulah mutiara yang sangat berharga bagi kehidupan kita. Ya. Kristus datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Terang Tuhan bersinar dalam kegelapan dunia dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ya, orang dagang dalam perumpamaan itu menggambarkan golongan orang yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Ya. Di kalangan orang Yahudi ada orang yang mencari apa yang tidak mereka miliki. Ya, mereka merasa tidak puas dengan agama lahiriah. Mereka ingin sesuatu yang rohania dan meninggikan. Murid-murid Kristus yang dipilih tergolong dalam kelas yang belakangan. Ya, Cornelius dan sida-sida dari Ethiopia termasuk golongan yang terlebih dulu. Mereka telah rindu dan berdoa supaya memperoleh terang dari surga. Dan ketika Kristus dinyatakan kepada mereka, mereka menerima Dia dengan sukacita. Dalam perumpamaan itu, mutiara tidak digambarkan sebagai sebuah pemberian. Ya, pedagang itu membelinya dengan harap segenap yang dimilikinya. Banyak orang meragukan arti peristiwa ini karena Kristus digambarkan dalam kitab suci sebagai anugerah. Ia adalah anugerah, tetapi hanya kepada mereka yang menyerahkan dirinya, jiwa, tubuh, dan roh kepadanya tanpa menghiraukan apa-apa. Kita harus menyerahkan diri kita kepada Kristus untuk menghidupkan suatu kehidupan penurutan, ya, kepada segenap tuntutan-tuntutannya. Segenap diri kita, segenap talenta serta kecakapan yang kita miliki adalah milik Tuhan untuk dipersembahkan kepada pelayanannya. Kalau kita menyerahkan diri kita sepenuh hati kepadanya, Kristus dengan segenap harta surga memberikan dirinya kepada kita. Ya, kita memperoleh mutiara yang sangat mahal harganya. Ya, keselamatan adalah pemberian yang cuma-cuma. Namun demikian itu harus dibeli dan dijual. Ya, jadi inilah bagaimana nasihat firman Tuhan pada saat ini. Kembali lagi mengingatkan kita bahwa kita mempunyai Yesus yang hidup. Yesus yang sudah menyerahkan kehidupannya untuk kita. Dia sudah mati di atas kayu salib oleh karena Dia sangat mengasihi kita. Ya.
Injil Kristus adalah satu berkat yang bisa diperoleh semua orang. Orang yang termiskin sanggup sama seperti orang yang terkaya membeli keselamatan, karena tidak ada jumlah kekayaan dunia yang bisa memperolehnya. Ia diperoleh melalui penurutan dengan sukarela, dengan menyerahkan diri kita kepada Kristus sebagai milik yang dibelinya. Ya, jadi orang Farisi menyenangi keuntungan yang bersifat sementara dan duniawi, dan yang bersifat rohania, dan dengan angkuh mereka berkata, kami kaya, tidak kekurangan apa-apa, padahal mereka melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Ya, Kristus memberikan kepada mereka mutiara yang sangat mahal harganya, tapi mereka memandang rendah untuk menerimanya, dan ia berkata kepada mereka, pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu ke dalam kerajaan Tuhan. Ya, kita tidak bisa mendapatkan keselamatan sebagai upah, tetapi kita harus berusaha mendapatkannya dengan minat dan ketekunan yang sungguh, seperti kita rela meninggalkan segala sesuatu di dunia ini untuk mendapatkannya. Ya, jadi jangan sampai kita sama seperti orang Farisi. Ya, mereka sudah percaya diri bahwa mereka adalah orang yang paling benar di dunia ini. Ya, mereka tidak tahu bahwa diri mereka sudah mempunyai sifat-sifat yang datangnya dari si jahat. Ya, mereka tidak sadar. Ya, oleh sebab itu biarlah kita selalu datang meminta supaya Tuhan dapat menyelidiki hati kita. Ya, sehingga kita jangan terkecoh oleh rayuan daripada si jahat ini. Ya, kita harus mencari mutiara yang harganya sangat mahal itu, tetapi bukan di tempat penjualan duniawi atau dalam cara-cara duniawi. Harga yang harus dibayar bukanlah emas atau perak, sebab itu adalah milik Tuhan. Tinggalkanlah pemikiran bahwa keuntungan duniawi dan rohani akan dimenangkan demi keselamatanmu. Ya, Tuhan menuntut penurutanmu dengan sukarela, bukan dengan terpaksa. Ia meminta engkau meninggalkan segala dosamu. Ada beberapa orang yang tampaknya selalu mencari mutiara surga itu, tetapi mereka tidak menyerahkan sepenuhnya kebiasaan-kebiasaan mereka yang salah. Mereka tidak mati terhadap diri mereka agar Kristus bisa tinggal dalam diri mereka. Itulah sebabnya mereka tidak menemukan mutiara yang berharga itu. Ya, mereka belum mengalahkan cita-cita yang tidak suci dan cintanya terhadap penarikan duniawi. Mereka tidak memikul salib dan mengikut Kristus dalam jalan penyangkalan diri. Ya, perumpamaan tentang orang dagang yang mencari mutiara yang mahal itu mengandung dua arti. Ya, berlaku bukan saja bagi manusia yang mencari kerajaan surga, tetapi juga Kristus yang mencari ahli warisnya yang hilang. Kristus, pedagang semawi itu, mencari mutiara, melihat dalam manusia yang tersesat mutiara yang berharga. Ya, jadi Kristus juga ya ingin menyelamatkan kita, pribadi lepas pribadi. Kita adalah mutiara bagi Kristus. Ya, Dia mau mengetuk setiap pintu hati kita. Biarlah kita dapat menerima. Ya, kita dapat membuka pintu hati kita sehingga Kristus dapat masuk dan berkarya di dalam kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita dapat memancarkan akan kasih Kristus dimanapun kita berada. Ya, Tuhan memandang umatnya tidak sebagai barang najis dan tiada berharga. Ia memandangnya dalam Kristus, melihat mereka melalui kasih tebusan. Ia menghimpun semua permata dari semesta alam ini dan membuat rencana untuk membeli mutiara itu. Ya, seperti permata-permata di mahkota yang berkilap-kilap, demikianlah mereka di tanah Tuhan. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam pada hari yang kusiapkan. Ya, tetapi Kristus sebagai mutiara yang mahal harganya dan kesempatan kita untuk memiliki permata surga ini adalah pokok yang patut senantiasa kita renungkan. Ya, pada zaman Kristus banyak orang mendengar Injil, tetapi pikiran mereka digelapkan oleh pelajaran yang palsu, dan mereka tidak mengakui guru yang rendah hati yang datang dari Galilea ini sebagai seorang yang dikirim Tuhan. Ya, penobatannya dalam kerajaan pengantaran ditandai oleh pencurahan Roh Kudus. Ya, saksi-saksi Kristus memberitakan kuasa juru selamat yang telah bangkit. Terang surga menembusi pikiran-pikiran orang yang digelapi tipu daya musuh-musuh Kristus. Ya, ketika murid-murid ya menyatakan kemuliaan Putra Bapa yang tunggal, 3.000 jiwa bertobat. Ya, mereka diyakinkan untuk melihat dirinya sendiri sebagaimana adanya.
penuh dosa dan cemar, dan Kristus sebagai sahabat dan penebusnya. Lalu kabar kesukaan tentang juru selamat yang telah bangkit dibawa sampai ke pelosok-pelosok bumi. Ya, umat percaya memandang orang yang bertobat, berbondong-bondong datang dari segala jurusan. Umat percaya ditobatkan kembali. Setiap umat Tuhan yang melihat dalam diri saudaranya rupa ilahi penuh kemurahan hati dan kasih. Suatu minat dimenangkan, satu tujuan meliputi semua orang. Semua hati berdenyut dalam kerukunan. Satu-satunya cita-cita umat percaya ialah menyatakan rupa tabiat Kristus, dan ia bekerja untuk meluaskan kerajaannya. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Roh Kristus menghidupkan seluruh jemaat karena telah ditemukan mutiara yang sangat mahal harganya. Peristiwa-peristiwa ini akan diulangi dengan kuasa yang lebih besar. Pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta adalah ujian awal, tetapi ujian akhir akan lebih limpah. Roh itu menunggu keperluan dan penerimaan kita. Kristus sekali lagi akan dinyatakan dalam kesempurnaannya melalui Roh Kudus. Manusia akan melihat nilai dari mutiara yang berharga itu. Dan Rasul Paulus berkata, "Tetapi apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya." Ya, jadi suatu pelajaran yang sangat indah bagi kita. Bagaimana pengalaman atau perumpamaan mengenai seorang pedagang ini, ya, yang mencari mutiara yang mahal ini. Inilah bagaimana kita harus dengan sungguh-sungguh mempelajari akan firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap harinya. Karena itulah yang akan menguatkan kita, yang akan memberikan kita damai, yang akan memberikan sukacita. Sehingga kehidupan kita, dimanapun kita berada, kita boleh menjadi berkat. Dan di sini juga dikatakan, hati yang telah menjadi medan peperangan dari pertikaian dengan setan dan yang telah diselamatkan oleh kuasa kasih adalah lebih berharga bagi penebus daripada orang yang tidak pernah jatuh. Ya, jadi kembali lagi memberikan kita, ya, suatu pengalaman, memberikan kita suatu pelajaran yang berguna, ya, sehingga kehidupan kita hari demi hari, ya, boleh menjadi terang dimanapun kita berada. Dan di sini juga dikatakan, ya, Kristus sebagai mutiara yang mahal harganya, dan kesempatan kita untuk memiliki permata surga ini adalah pokok yang patut senantiasa kita renungkan. Ya, jadi betapa pentingnya untuk kita renungkan di dalam kehidupan kita hari demi hari, karena kita hidup di detik-detik kedatangan Tuhan ini. Waktunya sudah sangat singkat. Biarlah kita mau mempersiapkan akan kehidupan kita, sehingga kehidupan kita ini boleh, ya, membawa suatu hal yang positif bagi orang lain. Ya, bagaimana Rasul Paulus juga di dalam setiap pengalaman kerohaniannya, perjalanan imannya, banyak kesulitan-kesulitan yang dia hadapi. Tetapi dia mengerti bahwa semua ini dia lakukan hanya untuk Tuhan. Bahwa inilah yang harus dia hadapi. Inilah yang akan memurnikan imannya. Biarlah kita juga mau terus berusaha dari hari ke hari untuk terus datang di bawah kaki salib Tuhan. Menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Karena kegembiraan surga dimulai di dalam keluarga. Ketika para orang tua beriman, ya, menuntun langkah anggota keluarga dalam keteraturan dan kedisiplinan, sehingga keluarga itu bukan hanya takut akan Tuhan, tetapi, ya, menghormati dan memuliakan Dia oleh pengaruh mereka terhadap keluarga lain, dan mereka akan menikmati keharmonisan surga serta upah yang mulia dan yang abadi itu. Ya, jadi biarlah, ya, kita dapat menerima akan kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Biarlah hari ini kita boleh mengambil komitmen kita untuk terus mengandalkan akan Tuhan kita. Dimanapun kita berada, biarlah kita mau menyerahkan kehidupan kita
sepenuhnya hanya kepada Tuhan saja. Karena Injil Kristus adalah suatu berkat yang bisa diperoleh semua orang. Orang yang termiskin sanggup sama seperti orang yang terkaya membeli keselamatan, karena tidak ada jumlah kekayaan dunia bisa memperolehnya. Ya, jadi pada saat kita diberikan tanggung jawab suatu berkat yang limpah kepada kita, biarlah itu kita doakan dengan sungguh-sungguh, sehingga berkat itu bukan saja kita nikmati bagi diri kita sendiri, tapi biarlah kita juga dapat membagikan berkat itu kepada setiap orang. Sebagaimana Yesus pada saat dia berada di dunia, ya, dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tetapi dia selalu menolong orang lain. Dia selalu memberikan, ya, sukacita, memberikan kegembiraan, memberikan pertolongan kepada orang lain, dan itulah yang menjadi suatu kebahagiaan bagi dirinya. Ya pemirsa, inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Biarlah kita boleh terus memandang hanya kepada Tuhan saja. Biarlah kita mau membuka akan pintu hati kita, sehingga kita pun dapat menjadi pekerja-pekerja di ladang Tuhan, menyampaikan akan setiap kebenaran Tuhan itu, menyampaikan akan setiap kasih Tuhan. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.